Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta horor Nusantara, kembali lagi bersama Suci Rahmat Channel. Dan kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah horor dengan judul Tumbal Pesugihan. Sebelum kita mulai ceritanya, tekan tombol subscribe, like, serta komen, dan juga share. Langsung saja kita mulai ceritanya. Tempo hari, di depan sebuah swalayan, banyak spekulasi yang beredar karena kematiannya seperti tidak wajar. Kejadian ini terjadi di Condong Catur Sleman. Hari-hari sebelumnya, nggak ada yang menyangka sama sekali akan ada terjadi kecelakaan tragis seperti itu. Waktu kejadiannya pun terbilang masih pagi banget. Otomatis jalanan masih lenggang, hilir mudik kendaraan juga belum seberapa ramai. Jalan di depan swalayan itu juga termasuk jalan kampung yang nggak begitu lebar. Bisa-bisanya terjadi peristiwa itu hingga menewaskan seorang pengguna motor. Ganjil aja dengernya. Mau dipikir lebih jauh lagi, kok rasanya bukan kuasa takdir. Ada sesuatu yang menjembatani hal itu terjadi, dipaksakan terjadi, dan memang harus ada kematian. Hari terjadinya sangat kebetulan sekali, hari Senin, dan besoknya adalah Selasa Kliwon, hari di mana ritual pesugihan beraksi dan mulai mencari tumbal nyawa. Pagi itu, sekitar pukul 6:30, seseorang wanita terkapar bersimbah darah di jalan itu. Gerimis tipis mewarnai peristiwa pilu itu. Tubuhnya terbalut mantel. Kejadiannya begitu cepat dan sangat tiba-tiba. Entahlah apa yang menyebabkan. Sudah bisa dipastikan rute jalan yang ia lalui adalah jalanan umum yang biasa dilaluinya. Kegiatan sehari-harinya sebagai penjual makanan yang dititipkan ke warung-warung sudah jadi rutinitas harian. Hanya karena akan berbalik arah, ia harus pasrah saat sebuah motor besar menabraknya dari arah selatan. Ia terjatuh, dan saat itu dari arah utara sebuah mobil menggilasnya. Seketika itu juga ia meninggal di tempat. Sekali lagi, jalanan pagi itu masih tampak lenggang. Jarak pandang pun sangat jelas terlihat. Kabut pagi sudah menghilang. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Jadi tanda tanya besar bagi banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu. Awalnya aku nggak seberapa tahu sih kejadiannya. Selentingan orang yang membicarakannya jadi membuatku sedikit berangan tentang kilas balik peristiwa itu. Apakah itu halu atau hanya angan kosongku? Hampir nggak bisa bedain. Tiba-tiba saja muncul di pikiran kosongku seorang wanita bertubuh sedikit gemuk, berusia sekitar 35 sampai 40 tahunan, dengan luka berdarah di kepala. Ingin ku tepis jauh, malah semakin terbayang. Ia menangis menahan sakit. Oh Tuhan, mengapa Engkau perlihatkan hal ini kepadaku? Aku hanya bisa berkata itu dalam hati. Aku diam, nggak mau tahu, namun rasa sedih itu menyentak hingga relung hati batin ini. Ada sebuah pesan
yang belum tersampaikan. Ia menangis tertahan, arwahnya terjebak di alam kajiman. Ia merasa dirinya masih hidup, melaksanakan tugasnya sebagai ibu dari 3 orang anak. Sedangkan suaminya sedang tidak bekerja. Andai pun bekerja, hasilnya masih belum cukup menopang kebutuhan keluarga. Siap nggak siap, memang harus begitu. Kebutuhan semakin bertambah seiring bertumbuhnya anak. Biaya pendidikan, kesehatan, makan gak bakal bisa terelakkan. Namun justru disinilah the powernya seseorang perempuan saat menjadi ibu di tengah keterbatasan. Banting tulang, peras keringat, ikut berperan mencari nafkah, meski sebetulnya bukan suatu kewajiban. Yang penting dapur tetap mengepul dan anak-anak bisa jajan, itu sudah cukup. Tapi mau gimana lagi, inilah realita hidup. Warnanya bisa sewaktu-waktu berubah kelabu, terjadi tiba-tiba tanpa memberi sinyal terlebih dahulu. Warna yang kelabu itu adalah warna yang menyelumbungi cerita ini. Ia hampir tidak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri setelah menikah dan memiliki anak. Seluruh waktunya habis untuk merawat anak dan mencari nafkah. Saat kelahiran anaknya yang pertama, ia merasa masih cukup, masih sanggup membeli apa yang dia inginkan. Saat anak kedua lahir, rasanya semakin berat, dan ketika lahir anak ketiga, semuanya menjadi sulit, terbelit. Ia harus memutar otak, mencari agar kebutuhannya terpenuhi. Suaminya yang hanya bekerja serabutan tak cukup mampu memberinya uang, cukup berhutang ke sana kemari, membuatnya harus menahan rasa malu. Sedih memang mendengar ceritanya, cerita yang ditransfer lewat kontak batin. Aku sendiri paling sulit menahan air mata saat mendengar kisah sedih. Meski berasal dari yang tak kasat mata, ia tak pernah menyangka hari itu hari terakhirnya di dunia. Saat terbangun jam 3 dini hari, bahkan ia tak sempat mencium pipi ketika anaknya hanya fokus menyiapkan kue-kue yang akan dititipkan ke warung saat fajar tiba. Andai tahu, mungkin ia memilih menunda waktu, memilih bersengkrama dengan keluarganya, menghabiskan hari-hari bersama mereka. Namun saat Tuhan berkata lain, rasanya seperti tidak adil saat mendapati dirinya ternyata adalah korban. Amarah menguasai dirinya, dendam membara meraja dalam hatinya. Tapi apa daya, saat ini ia hanya sebuah sukma. Runtutan peristiwa itu diperlihatkannya padaku. Ia mengajakku untuk berjalan keluar dari atas saudaraku, namun aku tetap terdiam terpaku. Tubuhnya terbanting, lalu terjatuh sebelum sempat ia bangun. Mobil itu menggilasi kepalanya, pecah. Darah mengalir deras di tubuhnya. Seketika itu juga ia pergi untuk selamanya. Namun ada bayangan aneh seperti menyeretnya. Ia meronta, menjerit, namun tak ada seorang pun mendengarnya. Sosok itu menjambak rambutnya, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ia berbadan besar, berotot, dan memiliki taring. Entahlah sosok itu akan membawanya kemana. Tiba-tiba pandanganku gelap dan aku pun tersadar. Saat tersadar, aku menghela nafas berat
Dadaku rasanya sesak setelah menyaksikan peristiwa tragis itu. Menurutnya ia sudah ditandai, namun berulang kali ia tak pedulikan itu. Hal yang tak pernah ada dalam benaknya tentang tumbal pesugihan, ternyata ia adalah korbannya. Seminggu sebelum kejadian, ia sempat bermimpi seorang mendatanginya. Orang itu berperawakan tinggi besar dan berambut gondrong. Orang asing yang tak pernah dilihatnya dalam kehidupan nyata. Orang itu memberinya sebuah bungkusan berbalut kain putih. Ia menerima, namun betapa terkejutnya saat ia membuka bungkusan itu. Sontak dilemparkannya bungkusan itu karena ketakutan. Bungkusan berisi kembang 7 rupa bercampur menyan dan beras berwarna kuning. Saat terbangun, ia hanya menganggap mimpinya itu mimpi biasa. Gak ada terbesit sedikit pun tentang keganjilan lainnya. Hanya saja tubuhnya terasa berat dan nafasnya menjadi terasa pendek. Kadang ia tampak murung, gelisah, tiba-tiba menguasai dirinya. Namun, kesibukannya mencari nafkah mengalahkan semua itu. Suaminya pun tak pernah tahu kegundahan dalam hatinya. Begitulah saat menjalani takdir dalam sebuah pernikahan. Segala sesuatu menjadi biasa. Tumbal persugihan. Apa yang telah merenggut nyawanya? Dalam penglihatan batinku, makhluk itu mirip dengan buto hijau. Siapa pemiliknya? Makhluk itu tak akan pernah mau membeberkan siapa yang menyuruhnya. Yang diketahuinya hanyalah makanan lezat yang dijanjikan untuknya setelah tugasnya selesai. Sangat kejam berurusan dengan hal seperti ini. Pertalian abadi yang gak akan pernah putus hingga 7 turunan. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensinya yang dihadapi. Mereka yang melakukan itu akan membayar mahal di kemudian hari. Menurutku wajar kecelakaan tempo hari, ujarku pada Lukas, penjual pulsa langgananku. Kalau dibilang wajar, tapi kagak wajar. Dibilang enggak, tapi kok aneh ya, jawabnya dengan santai tapi kebingungan. Udah, gak usah dibahas, bikin takut aja. Aku masih juga kok jaga konter sampai malam loh. Jaga sendiri lagi, gerutunya dengan muka kesal. Cemen lu, ledeku dengan bibir manyunku. Lukas memang paling takut sama hal begituan. Sebetulnya bukan tanpa alasan juga ia bersikap seperti itu. Ia punya pengalaman menyeramkan saat malam jaga sendiri di konter. Waktu itu hujan gerimis, malam sekitar jam 9-an, tapi udah mulai seperti sepi pembeli. Mungkin karena hujan, orang banyak yang enggan keluar rumah. Konter pulsanya masih belum tutup. Lukas sibuk menghitung uang hasil penjualan hari itu. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki diseret, tapi Lukas nggak pedulikan. Ia fokus menghitung uang. Masnya beli pulsa mas. Hihihi. Di depannya tampak seorang cewek dengan seringai senyum lebar. Perlihatkan giginya yang bertaring, rambutnya berantakan dan bermuka pucat. Lukas yang menyaksikan itu terkejut setengah mati. Ingin teriak tapi mulutnya rasanya terkunci. Tubuhnya berasa kaku, gak bisa bergerak. Setelah ia pingsan, selang beberapa jam, adiknya menemukannya tertidur di bawah meja. Keluarganya cemas. Lukas gak terlihat pulang.
Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Maka dari itu, adiknya menyusulnya di counter. Setelah kejadian itu, hampir semingguan, Lukas pilih tutup counter. Karena trauma rasa takut masih belum hilang, Lukas masih nggak percaya atas apa yang dilihatnya malam itu. Usut punya usut, ternyata cewek itu juga korban kecelakaan lalu lintas. Sore itu seperti biasa, aku hanyut dalam lamunan. Tiba-tiba sekelebat bayangan membuyarkan lamunanku, dan suara lirih terdengar dekat di telingaku. "Tolong bantu aku." Hanya sekali itu saja, tapi terdengar sangat menyedihkan. "Mau minta tolong apa?" gumamku dengan hati. Terus aku bisa bantu apa? Spontan banyak pertanyaan yang terus berkecambuk di pikiranku. Aku gak pernah mau berhubungan dengan mereka. Berulang kali ketika mereka mendekat, aku hanya merasa sedang halusinasi saja. Namun, entahlah, rasanya sulit menguasai diri untuk menutup telinga, berusaha gak mendengar mereka. Dasarnya, aku yang suka berfantasi sama hal begituan. Imbasnya, kalau malam susah pejamkan mata, dan tanpa aku minta, mimpi bertemu korban kecelakaan itu. Dalam mimpi ia nangis sambil teriak-teriak minta tolong. Kasihan banget lihatnya. Ia seperti dikurung dalam raungan. Tengah dan kakinya terikat rantai. Susah payah ia berusaha melepaskan diri namun tak seorang pun mendengarnya. Dalam mimpi, aku berjalan seolah menembus dinding. Dari balik dinding, aku melihat banyak orang, puluhan jumlahnya. Mereka juga terkurung di sana. Di saat aku akan beranjak meninggalkan tempat itu, muncul satu sosok mengerikan. Badannya besar, rambutnya gondrong, sampai kaki bertaring. Dengan sorot mata merahnya. Astagfirullah, jantungku berdegup kencang melihat sosok mengerikan itu. Bergegasku berlari sekencang-kencangnya, namun kakiku tersandung. Aku terjatuh dan pandanganku tiba-tiba gelap. Saat tersadar, tanyaku aku sedang bermimpi. Benar saja, dugaanku. Hanya iseng menduga dan ternyata benar adanya. Sepanjang jalan itu, banyak sekali orang nggak bertanggung jawab, membuang sesuatu kejam demi kepentingan pribadi, tapi mengorbankan nyawa orang lain. Kadang aku berpikir, mengapa semesta tidak memberi sanksi saat itu juga? Bukankah hal itu ada korelasinya? Bikin pusing aja kalau mikirin hal itu. Bola kerutuku dalam hati. Kesel juga mikir masalah yang gak ada solusinya. Sabtu sore, aku mampir ke tempat Lukas. Kebetulan kantornya udah mulai buka lagi. Setelah kejadian dia pingsan, ngobrol-ngobrol lah aku di sana. Lama gak ngobrol sama Lukas. Ntar temenin sampai tutup konterku, mau gak? Ntar aku traktir deh, pucuk Lukas padaku. Mulanya aku diam saja, berlagak sok jual mahal. Tapi lama-lama kasihan juga lihat Lukas dengan wajah memelasnya. Beneran loh ditraktir, tapi aku nemenin sambil tidur ya, ujarku sembari menahan tawa. Walah, masa tidur? Jangan dong. Pintanya seraya menyodorkan sebungkus rokok padaku. Mau ngopi kagak, Dot? Tuh, kok bisa saya tinggal seduh aja? Gampang. Ntar aja gak apa-apa, Luk, jawabku sambil memainkan ponselku. Gak terasa waktu sudah beranjak malam. Lukas mulai menghitung uang penjualan hari itu. Malam dingin
disertai hujan lebat. Entah kenapa aku lihat Lukas seperti orang ketakutan. Mungkin masih teringat kejadian minggu lalu. Terjadinya pun malam hari pas hujan juga. Kamu kenapa, Luk? Kok pucat gitu? Udah, santai aja. Kan aku ada di sini. Tanyaku pada Lukas. Lukas hanya diam. Matanya fokus menghitung uang. Tapi ada yang aneh. Mulanya aku lihat biasa saja. Tapi lama-kelamaan tangannya seperti berulang menghitung uang dan gak berhenti-henti. Luk, istighfar Luk. Tiba-tiba Lukas menangis. Uang yang ada di genggamannya ambiar kemana-mana. Lukas menangis, namun suaranya berubah seperti perempuan. Aku pengen bali, jaluk tulung terke bali aku. Aku ingin pulang, minta tolong anterin pulang. Waduh, ini siapa? Minta antar pulang kemana? Rumahnya mana? Tanya aku dengan gemeteran. Ada, mana sepi nggak ada orang, minta tolong siapa nih? Pas lingkungan cari orang, kebetulan ada orang naik motor berhenti. Mungkin mau beli pulsa. Loh, itu kenapa masnya? Tanya orang itu keheranan. Nggak tahu nih mas. Tahu-tahu nangis minta pulang. Jawabku sembari memegang tangan Lukas yang dingin. Kesurupan itu masnya. Tanpa banyak basa-basi, orang itu langsung memegang tengkuk Lukas dan membacakan doa. Lukas menjerit keras, tangisnya semakin menjadi-jadi. Saat kondisi Lukas seperti itu, bapak dan adiknya datang ke counter. Mas, kenapa? Dengan wajah panik adiknya, Lukas menggoyang-goyangkan tubuh kakaknya, menangis histeris. Sedangkan sang ayah berusaha meminta bantuan kiai di masjid terdekat. Gak tahu nih dek, tiba-tiba nangis minta diantar pulang, terangku. Orang yang sedari tadi membantu menyadarkan Lukas tak mampu berbuat banyak. Lukas masih saja menangis, malah semakin keras. Lukas berontak hebat. Counternya berantakan gak karuan. Bertiga kami berusaha mengendalikan Lukas. Selang beberapa menit, ayahnya Lukas datang dengan seorang kiai. Sampeyan ora masane nopo buka arek iki, wis baliyo nanggonmu, panggonmu wis ora nang kene, ucap Pak Yai sembari mengusap dahi Lukas yang basah keringat. Kamu tidak kasihan apa bu sama anak ini? Sudah pulanglah ke tempatmu. Tempatmu sudah bukan di sini lagi. Aku kesel mangkel kok ngene uripku. Aku kesel mangkel kok begini hidupku. Jawab Lukas menjawab sambil sesegukan. Meski itu bukan Lukas sebenarnya, hanya meminjam tubuhnya untuk menyampaikan pesan. Rintihan suara begitu menyayat. Ia terbelenggu dalam kegelapan. Saiki baliyo, mengko dikirim donga kanggo sampean nggih. Masa niki bocahe bujuk Pak Yai. Sekarang pulanglah, nanti dikirim doa untuk kamu ya. Kasihan anak ini. Aku ora gelem mulih. Dengan geramnya Lukas membentak, matanya merah. Amarahnya semakin memuncak. Sampai njaluk opo ngomong. Kamu minta apa? Bilang. Pak Yai semakin hilang kesabarannya. Aku pengen ketemu anakku. Kembali Lukas menangis, lalu tubuhnya lemas dan seketika itu pingsan. Pak Yai akhirnya mengeluarkan paksa karena takut berakibat fatal bagi Lukas. Ibu itu yang kecelakaan tempo hari, Pak. Pak Yai menjelaskan panjang lebar peristiwa itu pada ayah Lukas. Lebih baik besok kita sama-sama datang ke keluarganya. Bagaimana, Pak? Beliau ingin didoakan anak-anaknya biar tenang dan meninggalnya dengan sempurna, ucap Pak Yai. Baik Pak Yai, saya ikut saja.
jawab ayahnya Lukas. Keesokan harinya kami bersama-sama mengunjungi keluarga korban kecelakaan itu. Diteruskan dengan ziarah ke makamnya dan mengirim doa untuknya. Singkat cerita, setelah peristiwa itu, Lukas sudah tidak mau berjualan pulsa hingga malam, paling lama hanya sampai pukul 5 sore. Tentang arwah korban kecelakaan itu, entahlah, semua menjadi bias saat berhadapan dengan namanya Tumbal Pesugihan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, serta share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.